Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaranya dimanapun berada, bersyukur kepada Allah selimpah nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan senantiasa kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin serta bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa kita mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaranya dimanapun berada, alhamdulillah kemarin Habib kalau sering keliling ziarah, Habib memang selalu bawa keluarga. Ane bilang ya, Ane selalu bawa keluarga, Ane selalu bawa anak, Ane selalu bawa istri. Dasarnya cuma satu, Ane mau memperkenalkan kepada anak-anak Ane, memperkenalkan kepada keluarga Ane ya, bagaimana jasa para ulama, bagaimana jasa para pendahulunya. Karena kalau kita nggak perkenalkan, kita nggak bawa ke makomnya, mereka nggak akan tahu, mereka nggak akan kenal sejarahnya, mereka akan cuek, dianggapnya lah sudah mati, apalagi yang mau dikenang. Nah, jadi perlu Ane tegaskan bahwa bangsa yang kuat itu bangsa yang mau menghargai sejarahnya. Ya, kita bisa ada seperti ini. Jasa siapa? Ya jasa para pendahulu kita. Ya, kayak Ane pribadi. Kadang-kadang Ane di mana tempat, Ane silaturahmi, Ane dicium tanganin sama orang. Ane sebenarnya malu. Ya, Ane nih bahasa orang kayak Ane tinggal enaknya doang. Tapi bagaimana pendahulu-pendahulunya? Kanjeng Sunan Ampel, ya, Kanjeng Sunan Bonang, ya, Kanjeng Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Jati, dan lain-lainnya. Raja, mereka yang babat alas, mereka yang memasukkan Islam. Kita mau udah tinggal enaknya, ya. Mereka datang, ya, banyak yang datang dari Gujarat masuk ke dalam Indonesia. Yang Indonesia kala itu mereka masih banyak beragama Hindu. Yang mupuk sampai Islam bisa masuk, sampai mereka mengenal dengan para ulama, mengenal dengan para habaib, ya, jasa mereka, gitu. Makanya ini Ane perkenalkan, bisanya leluhur Ane masuk ke Indonesia, ya jasa-jasa beliau, ya bisa diterima di tanah Jawa, ya jasa-jasa beliau. Makanya Ane mengenang sejarah itu, Ane perkenalkan kepada anak-anak Ane, ya, mahal sejarah. Satu contoh kemarin, Ane silaturahmi ke tempat Mas Heru di Barak. Ya. Ada satu makom Mas Heru itu cerita yang orang kampung ini nggak tahu. Ya. Hanya ada tulisan aja di nisannya bahwa di situ adalah yang bersemayam Nayang Kusumo, Nerang Kusumo. Nah, Mas Heru nanya, "Beb, siapa Nerang Kusumo?" Ya. Nah, Ane coba sebentar. Ya. Makanya balik lagi di sini, ya, Ane vulgarin deh, Ane vulgarin bahwa manusia yang sudah orang bilang udah mati, ya, menurut Ane mah nggak mati, pindah alam. Ya, satu bukti, silahkan tuh, bisa dicek Mas Heru. Ya, Mas Heru nanya, Ane udah tinggal tanya aja, kita berkomunikasi, ya alhamdulillah, Ane bisa mengetahui siapakah Nerang Kusumo. Ya, ternyata Nerang Kusumo adalah patih di zaman Kesultanan Amangkurat kedua. Yang beliau cerita. Nah sekarang balik lagi, orang udah mati masih bisa cerita. Nah ini Ane bilang sama ente, ya, kalau ada orang yang menyatakan orang mati gak bisa berkomunikasi, ini Ane kasih tahu. Tuh saksinya Mas Heru, ya, Nerang Kusumo itu bercerita. Mana? Ini ada vulgarin ceritanya nih, ya, cerita. Ane tanya terang-terangan, siapa ente? Dia jawab, saya dulu patih di masa Sultan Amangkurat kedua. Ya. Yang kala itu Sultan Amangkurat kedua terlalu loyal dengan Belanda dan sering pakai baju-baju Belanda. Makanya sampai disebut akhirnya Sunan Ampral. Ya. Nah saat itu Sultan Amangkurat kedua ada persaingan dengan Trunojoyo. Ya, akhirnya Sultan Amangkurat kedua minta bantuan sama Belanda, minta pasukan. Intinya minta pasukannya apa? Bayaran. Yang bayarnya ngutang ke Belanda. Akhirnya dibantu sama Belanda, Trunojoyo kalah, berhutang. Nah ketika itu Patih
Rangkusumo itu udah bilang jangan, nggak setuju, ya. Dengan gaya hidupnya juga udah nggak setuju dengan gaya hidupnya Sunan Amangkurat kedua, Sunan Amran, yang akhirnya dimusuhi nih Rangkusumo. Yang saat itu Rangkusumo punya anak, ya, Nyai Ageng, Nyai Ayu Gesik Kusumo, yang kala itu dikawin dengan Pangeran Purbaya. Tuh, kalau mau tahu sebenarnya dikawin sama Pangeran Purbaya, punya anak, diantaranya ada Raden Ayu Pakuan. Tuh, akhirnya cerai oleh Pangeran Purbaya karena perjuangan udah nggak setuju nih Rangkusumo dengan gaya-gaya hidupnya Sunan Amangkurat yang terlalu loyal dengan Belanda. Khawatir beliau. Tuh, akhirnya pas kebetulan beliau bergabung dengan Untung Suropati. Untung Suropati dinikahkan dengan anaknya. Akhirnya ditangkap. Tuh, ketika ditangkap dibawa daerah Barak, dulu adalah daerah militer Belanda, tempat penjara ini, dibawa ke sampai meninggal di penjara. Akhirnya dikubur di daerah Barak, satu daerah Yogyakarta. Tuh, itu sejarahnya. Nah, keturunan dari Rangkusumo karena punya anak cuma satu perempuan. Tuh. Nah, punya anak satu perempuan, dikawin sama Pangeran Purbaya, punya anak namanya Raden Ayu Pakuan. Raden Ayu Pakuan diboyong kemana? Citerep, dikawin sama Pangeran Sake. Tuh, keturunannya ada di Citerep. Tuh, jadi nih orang-orang Citerep yang keturunan Pangeran Sake, keturunan daripada nenek lo pade, no di Jogja. Kakek lo pade, no kakek buyut, no di Jogja. Diarahin, tuh leluhur lo pade. Tuh, bangsa yang kuat, bangsa yang mau menghargai sejarahnya. Jadi sekali lagi, ane coba, ya, sama anak-anak ane, sama keturunan ane menerangkan sejarah-sejarah ini agar mereka lebih mencintai sejarahnya, agar mereka lebih mencintai leluhurnya. Jadi bukan semata-mata kita datang biar kita memenuhi hajat, bukan. Tuh, ya, ane masukkan pendidikan kepada anak-anak. Karena begini, ane prihatin, zaman sekarang khususnya di Tangerang, bab sholat jenazah ini sudah diamplopin loh di Tangerang. Jadi anak-anak kecil di sini kalau ada yang meninggal udah rame-rame, itu 20.000 lah amplopnya. Dan yang dikhawatirin sama aneh nih, ya 15 tahun ke depan, gitu. Kalau kita mupuk kepada anak-anak kita bahwa sholat jenazah itu nyari amplop, maka 15 tahun ke depan kalau nggak diamplopin orang nggak bakal sholat jenazah. Ini khawatir, ya. Makanya kita pupuk sama anak-anak kita dari sedini mungkin. Perkenalkan kepada mereka nih sejarah leluhurnya agar mereka bisa lebih mencintai sejarahnya. Ya, ingat bagaimana Gordoba, ya, yang kala itu jadi kota Islam, melahirkan banyak ulama-ulama Islam. Tapi Gordoba, Masjid Gordoba bisa beralih fungsi menjadi gereja. Kenapa? Karena bangsanya tidak mau menghargai sejarahnya. Yuk Indonesia, hargai sejarah kita. Kalau enggak, Indonesia mau berubah, ya. Kalau nggak mau berubah Indonesia, ya. Kalau kita nggak menghargai sejarah kita, maka Indonesia besok berubah jadi negara. Gitu aja. Sekali lagi ajarin leluhur kita tentang sejarahnya. Ingat, bangsa yang kuat, bangsa yang mau menghargai sejarahnya. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.